Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karlina dari kelas A dengan NPM 03230115. Baik, di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah saya, literasi baca di SD. Tugasnya itu mereview blueprint. Jadi judul blueprint saya itu rekonstruksi iklim budaya sekolah dan tata laksana kelas untuk menciptakan budaya baca murid sekolah dasar. Nah, di blueprint saya ini terbagi ada beberapa macam rekonstruksi iklim budaya sekolah dan tata laksana kelas. Nah, yang pertama itu ada tujuan. Tujuan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, membentuk kebiasaan membaca dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menciptakan lingkungan sekolah yang literat dan menyenangkan. Yang ketiga, mengembangkan minat dan keterampilan membaca murid secara berkelanjutan. Yang keempat, menanamkan nilai karakter melalui budaya baca. Terus ada prinsip kurikulum tersembunyi. Yang pertama, pembiasaan dilakukan terus-menerus dan konsisten hingga menjadi budaya. Yang kedua, keteladanan guru dan warga sekolah menjadi model pembaca aktif. Yang ketiga, penguatan positif, apresiasi dan penguatan mendorong perilaku membaca. Yang keempat, lingkungan mendukung iklim fisik, sosial, dan emosional mendukung aktivitas membaca. Selanjutnya ada rekonstruksi iklim budaya sekolah. Nah, di iklim budaya sekolah ini dia terbagi menjadi 4. Yang pertama ada visi sekolah, literat menjadikan literasi sebagai nilai inti sekolah. Yang kedua, lingkungan fisik literat inspiratif, sudut baca yang nyaman, pajangan karya dan papan rekomendasi buku. Yang ketiga, tradisi dan ritual sekolah. Nah, minimal 15 menit membaca setiap hari, Jumat buku, pameran karya dan bedah buku. Yang ketiga, komunitas literat, klub baca, tema baca, duta literasi murid dan kolaborasi dengan orang tua. Selanjutnya ada tata laksana kelas yang menciptakan budaya baca. Nah, tata laksana ini dia terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, lingkungan kelas literat, ada sudut baca yang nyaman dan menarik, koleksi buku beragam dan sesuai minat, display karya dan kutipan inspiratif, aturan kelas dan hasil kesepakatan. Yang kedua, rutinitas literasi harian. Dia minimal 15 menit membaca sebelum pembelajaran, membaca nyaring bersama. Terus ada jurnal membaca dan refleksi singkat 2-3 menit. Yang ketiga, strategi pembelajaran, integrasi bacaan dalam semua mata pelajaran, diskusi, tanya jawab dan rangkuman bacaan, proyek kreatif berbasis bacaan, pilihan bacaan sesuai minat. Terus yang terakhir atau 4, penguatan dan apresiasi sertifikat medali pembaca aktif, berbagi rekomendasi buku favorit. Selanjutnya ada mengubah minat baca dari yang rendah menjadi tinggi. Di sini ada diagnosis minat. Dia ada identifikasi tingkat minat baca dari tinggi, sedang ke rendah. Gunakan angket sederhana dan observasi. Yang kedua, sesuaikan fasilitas. Yang pertama, sediakan bacaan sesuai minat dan level membaca. Terus berikan pilihan buku, genre, tema, dan format. Terus yang ketiga, bangun keterlibatan. Ajak siswa menentukan bacaan. Yang kedua, kegiatan menarik membaca berpasangan, drama buku atau storytelling. Yang keempat, beri penguatan terhadap target kecil dan realistis. Apresiasi setiap kemajuan, tampilkan program progres siswa. Yang kelima, libatkan orang tua, kirim rekomendasi buku ke orang tua, program bacaan bersama di rumah. Selanjutnya ada kebiasaan membaca meningkat secara berkelanjutan. Dia ini di sini terbagi menjadi beberapa macam. Ada indikator keberhasilan, empiris atau dapat diukur guru kelas. Terus ada contoh instrumen sederhana. Terus ada
Terakhir, peran semua pihak, ada dampak jangka panjang. Nah, di sini kita akan bahas tentang indikator keberhasilan empiris atau dapat diukur guru kelas. Nah, yang pertama itu ada aspek, yang kedua ada indikator terukur, yang ketiga instrumen, yang keempat ada target. Nah, di sini dia ada beberapa aspek sampai 6 aspek. Nah, aspek yang pertama itu frekuensi membaca, indikatornya siswa membaca minimal 15 menit setiap hari sekolah. Terus instrumennya checklist harian, targetnya dia kurang lebih dari 80% siswa konsisten. Yang kedua ada keterlibatan membaca. Indikatornya siswa aktif terlibat dalam kegiatan literasi. Terus instrumennya observasi guru, targetnya dia 80% siswa aktif. Yang ketiga pemahaman isi bacaan, indikatornya siswa mampu menjawab pertanyaan atau merangkum isi bacaan. Instrumennya tugas atau kuis pemahaman, targetnya 75% siswa mencapai KKM. Terus di sini ada contoh instrumen sederhana. Yang pertama dia itu ada checklist harian 15 menit membaca. Yang kedua, angket minat membaca atau skala 1 sampai 4. Yang ketiga, observasi keterlibatan. Yang keempat, jurnal membaca siswa. Terus ada peran semua pihak, ada guru, siswa, orang tua, sekolah. Nah, guru dia berperan sebagai fasilitator dan teladan. Kalau siswa berperan sebagai pembaca aktif, orang tua dia berperan sebagai pendamping di rumah. Sekolah dia berperan sebagai penyedia lingkungan dan kebijang hayat. Terus ada dampak jangka panjang. Nah, dampak jangka panjang ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada prestasi akademik meningkat. Yang kedua, karakter positif terbentuk. Yang ketiga, kemandirian belajar meningkat. Yang keempat, generasi gemar membaca sepanjang hayat. Baik, itu saja yang saya dapat review dari blueprint saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.